Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika awal Ramadan, setan-setan, jin-jin ini diikat. Artinya mereka itu tidak diberi kewenangan untuk bisa godain manusia. Wa huliqat abwabun nari, pintu-pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha babun, dan tak satu pun pintu neraka itu ada yang terbuka ketika awal Ramadan. Wa futihat abwabul jannati, demikian juga pintu-pintu surga itu dibuka. Walam yughlaq minha babun, dan tak satu pun pintu surga itu yang tertutup. Artinya di sini Allah memberikan keluasannya bagi kita semua untuk melakukan kebaikan, karena setan tidak diberi kekuasaan kewenangan untuk bisa menggoda manusia. Dan pintu surga welcome, terbuka penuh, tak satu pun ada yang tertutup. Kemudian di sini wayunati munadin kulalinatin, di sini ada orang yang bagian undang-undang, bagian panggil-panggil setiap malam, yakni malaikat. Apa seru malaikat? Ya baghiyal khair akbil, orang yang suka unggul-unggul apa ya, suka berkompetisi dalam kebaikan, sini, datanglah ke sini. Wa ya baghiyal syari usyur, wahai orang yang suka kompetisi di dalam dosa, uksur, lereno ya. Wahai yang orang-orang yang berkompetisi dalam kebaikan, mari datang ke sini. Hai orang-orang yang berkompetisi, unggul-unggulan, bersaing dalam keburukan, dalam dosa, aksur, lereno, berhentilah. Kenapa? Walillah utakun minan nari, demi Allah, sesungguhnya bagi Allah itu akan memberikan kemerdekaan, kebebasan bagi kalian semua, dibebaskan dari neraka. Wadzalika kullu lailatin, yang demikian itu dilakukan setiap malam. Bayangkan, jadi setiap malam ada malaikat yang mengajak-ngajak kita, yang memberikan pujian bagi kita yang melakukan kebaikan, dan menganjurkan untuk orang-orang yang istiqomah dalam keburukan supaya menghentikannya. Karena apa? Karena saat ini Allah membebaskan kita semua dari api neraka. Tentu kanggone wong sing mau berbuat kebaikan pada malam-malam di bulan Ramadan. Wadzalika kullu lailatin, malaikat bengok-bengok, celuk-celuk, ajak-ajak itu tadi setiap malam, ya. Ibnu Huzaimah lan cerita sapa Imam Huzaimah wa Hibban Ibnu Hibban annahu satune kelakuan sallallahu alaihi wasallam wajib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaidah iku munggah sapa Nabi al mimbar ing mimbar, faqala amin amin. Kila den dawuhake ya Rasulullah innaka satune panjenengan syaida, panjenengan minggah al mimbar ing mimbar, fakulta mongko dawuh panjenengan amin amin amin. Ya Rasulullah, panjenengan naik ke mimbar tadi kok bisa baca amin 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 3 kali, apa ini maksudnya ya Rasulullah? Faqala mongko jawab Kanjeng Nabi, anna Jibril alaihi salatu wassalam atani, setuhune Jibril alaihi salatu wassalam iku nekani Jibril ni ingsun. Faqala mongko ngucap sapa malaikat Jibril, man adraka syahr Ramadan lam yufar lahu famata fadakhalan nar fa'abadahullahu, katanya malaikat Jibril, siapa yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian dia mati dan dia tidak dapat ampunan, siapa yang mendapatkan bulan Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan dan dia mati di bulan Ramadan, fa'abadahullahu, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari yang demikian. Sampai ono wong mati di bulan Ramadan dan dia termasuk orang yang tidak terampuni dosanya,
maka kata malaikat Jibril, abadallahu, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari yang demikian itu. Maka Nabi menjawab amin. Ojo sampai apa itu, kita itu mendapatkan bulan Ramadan, mati di bulan Ramadan, termasuk orang yang tidak diampuni dosanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang demikian itu, katanya malaikat Jibril. Maka Nabi menjawab amin. Fakultu amin, kata Nabi, maka aku mengucapkan amin. Faman adraka abawai au ahadahuma falam yurabbihuma famata fatakhalan nar fa'abadallahu, qul amin. Yang kedua, kata Nabi, siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tua menangi, artinya masih ditunggui orang tua tapi tidak baik sama kedua orang tuanya, maka kalau dia mati dia akan masuk neraka. Maka malaikat Jibril menambahi doanya, abadallahu, mudah-mudahan dijauhkan Allah dari yang demikian. Maka kata Nabi, kul amin, fakul amin, maka aku mengatakan amin, ya. Mudah-mudahan kita tidak sampai, ayo Mbak Tita sing api ambil ayah ibu, mumpung sik ditunggui ayah ibu, ya. Kalau ada ayah ibu kamu tidak berbuat baik kepada keduanya, maka kalau mati, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, maka yang demikian akan dijauhkan, maka yang demikian itu akan masuk neraka. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang demikian. Makanya Nabi menjawab amin yang kedua tadi. Fakultu amin. Yang ketiga, waman dzukirta indahu falam yusalli alaika, kata malaikat Jibril, siapa yang ketika nama engkau disebut wahai Muhammad, namanya Nabi Muhammad disebutkan, falam yusalli alaika, kemudian dia diam saja, kak muni sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wasallim alaihi, famata, kemudian dia itu mati, fatakhala maqamal busapaman annaro ing neraka, fa'abadahu, muga-muga ngedoakan iman sapa Allah. Kul dawasira amin amin, fakultu amin. Maka kata malaikat, katakan amin Muhammad. Ya, saya mengatakan amin. Jadi amin yang ketiga tadi merupakan doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jangan sampai ada orang yang ketika nama Nabi Muhammad itu disebutkan tidak mengucapkan, tidak membaca sholawat, saat itu dia mati, maka dia akan mati masuk neraka. Maka mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari yang demikian. Maka Nabi mengucapkan amin. Jadi 3 hal ketika Nabi mau naik mimbar mengucapkan amin 3 kali. Ini maksudnya. Yang pertama, nek bulan Ramadan mati kok gak disepuro dosane, maka dia akan masuk neraka. Mudah-mudahan dijauhkan. Amin. Yang kedua, orang yang menangi, ya, ditunggui kedua orang tuanya tapi dia tidak baik sama keduanya, maka kalau dia mati maka dia akan masuk neraka. Maka mudah-mudahan mudah-mudahan Allah menjauhkan. Maka katakanlah amin Muhammad, maka fakultu amin, maka Nabi Muhammad mengucapkan amin yang kedua. Yang ketiga, man dzukirta inda wa lam yusalli alaik famata fadhalanna abadallahu. Yang ketiga, ketika namamu Muhammad disebutkan tidak membaca salawat, maka ketika mati pada saat itu, maka dia akan masuk neraka. Abadallahu, Jibril mendoakan, mudah-mudahan dijauhkan Allah dari yang demikian. Maka katakanlah amin Muhammad. Dan Nabi Muhammad menjawab amin. Muhammad bin Mansur As-Sam'ani an Anasin innama sumiya Ramadhana li'annahu yarmadhu dzunubah. Ya, katanya Muhammad bin Mansur As-Sumani, ya, dari Sayyidina Anas, sesungguhnya bulan puasa itu kok dinamakan Ramadan. Mengapa? Karena Ramadan itu artinya yarmadhu dzunubah, membakar, ngobong ing pira-pira dosa. Jadi bulan Ramadan itu sama dengan bulan pembersihan, laundry. Jadi kita yang selama 11 bulan itu banyak dosa,
di bulan Ramadan kita memperbanyak istighfar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa wa'fu anna, maka kita akan diampuni dosanya. Jadi Ramadan itu artinya membakar dosa. Jadi kalau sesuatu itu kotor harus dibersihkan. Cara membersihkannya dengan puasa bulan Ramadan dan memperbanyak istighfar. Dan istighfar yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, zat yang maha pengampun, maha pemaaf, karimun yang mulia dan pemurah. Ya, afuwun karimun wa'fu anna, ampunilah kami. Ya. Sedikit lagi. Wa tabrani al-Bahaqi an Umar radhiyallahu anhu, Zakirullahi fi Ramadan maghfurun lahu wa sa'idullahi fihi la yadkhibu. Ya. Nah ini untuk yang punya cita-cita, ya Mbak Tita, mudah-mudahan bisa diterima di sekolah yang mendapatkan ridho dari Allah. Tidak tahu yang mana itu ya. Nah, jadi zakirullahi fi Ramadan maghfurun lahu. Orang yang berzikir di bulan Ramadan akan diampuni oleh Allah. Wasailullahi fi la yahibu. Orang yang memohon, orang yang meminta, orang yang berdoa di bulan Ramadan itu tidak ada penghalangnya. Artinya pasti akan diijabah oleh Allah. Sebab itu jangan ngomong yang buruk, tapi jadikanlah momen Ramadan ini kita memperbanyak istighfar dan kita memperbanyak doa, karena doa kita tidak akan ada penghalangnya, yakni akan diijabah. Al-Baihaqi an Abdullah bin Abi Aufa namu syaimi ibadatun wa sumtu tasbihun na'malahu mudha'afun wa du'a'ahu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Ya. Nah, ini kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Abi Aufa. Apa tidurnya orang puasa itu sama dengan ibadah, tapi ojo turu tok, ojo turu terus. Wasumtuhu tasbihun, diamnya orang puasa itu disamakan dengan membaca tasbih, apalagi kita membaca tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, amal-amal baguse orang-orang yang puasa Ramadan itu dilipat gandakan. Wa du'a'uhu mustajabun, doa-doa yang dilantunkan di bulan Ramadan itu mustajabun, diijabah. Wa dzanbu, dosa-dosanya orang di bulan Ramadan maghfurun, iku diampuni. Wa abni wal hakim ani bni Umar likulli abdin so'imin ta'watun mustajabatun inda iftarihi utiha fitunya au at-takhiruha fil akhirah. Ya. Katanya Abdullah bin Umar, setiap orang puasa, setiap hamba yang puasa, doanya itu diijabah. Ya. Dan ketika berbuka, ya, utiha fitunya. Jadi ketika berbuka itu kita berdoa, itu doa kita itu akan diijabah di dunia, atau ad-dakhiruha, atau disimpan atau tak simpen. Ya, doa itu istijabahnya itu nanti disimpan, diberikan untuk hamba puasa yang berdoa tadi, diberikan di akhirat. Contohnya ini, kita kalau berdoa ketika berbuka puasa itu kan Allahumma laka sumtu, Allahumma hai Allah, kepadamu aku berpuasa, wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, wa ala rizkika aftartu, dan aku berbuka dengan rezeki-rezekimu, wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, dapat doma'u, hilanglah dahagaku, wabtalatil uruku, dan mengalirlah
keringat-keringatku wasabatal ajru insyaallah, dan mudah-mudahan Allah menetapkan pahala puasaku. Nah, ini bisa jadi doa kita yang itu tadi diberikan kita di dunia sebagian di akhirat, atau diberikan di akhirat semuanya. Yang terpenting setiap kita berdoa, setiap kita berbuka selalu diawali dengan doa tadi. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.